Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Melia. Saya mahasiswi dari program pendidikan guru SD semester 6 kelas B dengan NIM F43223268. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Habib Cahyono, MSI. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Pada modul 1 saya akan menjelaskan tentang inovasi, discovery, invensi, dan modernisasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Selanjutnya, discovery. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya penemuan benua Amerika. Yang selanjutnya, invensi. Invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Selanjutnya adalah modernisasi. Modernisasi atau modern mempunyai berbagai macam arti dan juga mengandung berbagai macam tambahan arti. Istilah modern ini digunakan tidak hanya untuk orang-orang, tetapi juga untuk bangsa, sistem politik, ekonomi, lembaga seperti rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, pakaian, serta berbagai macam kebiasaan. Pada umumnya, kata modern digunakan untuk menunjukkan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan dalam arti lebih menyenangkan. Selanjutnya, modul 2 tentang proses inovasi pendidikan. Pada modul 2, saya akan menjelaskan tentang proses inovasi pendidikan. Pengertian difusi dan diseminasi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antar warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam divisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi antara beberapa individu baik secara memusat maupun memencar yang berlangsung secara spontan. Nah, dengan adanya komunikasi ini akan terjadi kesamaan pendapat antara warga masyarakat tentang inovasi. Selanjutnya ada diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Jadi kalau difusi terjadi secara spontan, maka diseminasi dengan perencanaan. Selanjutnya ada tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional, yaitu memilih, menerima, atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau seseorang secara mandiri tanpa tergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Yang kedua ada keputusan inovasi kolektif. Keputusan inovasi kolektif ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi otoritas ialah pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota yang lain dalam satu sistem sosial. Yang keempat ada keputusan inovasi kontingensi. Keputusan inovasi kontingensi atau kontingen yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Nah, jadi catatannya, proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu
atau organisasi mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat. Tentu terjadi perubahan. Beberapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor belajar, kegiatan belajar mengajar. Faktor kegiatan belajar mengajar menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar, ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Yang kedua adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi sistem pendidikan yaitu siswanya, dan faktor eksternalnya yang mempengaruhi adalah orang tua. Yang ketiga, sistem pendidikan, yaitu dalam pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan menyelenggarakan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Baik, pada modul 3 saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, keuntungan relatif, yaitu yang dimaksud dengan keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya, status sosial, kesenangan, kepuasan, atau keuntungan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah compatible, yaitu tingkatan kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu, membuat kebutuhannya ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai pengalaman lalu, kebutuhan dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada kompleksitas, ialah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang selanjutnya trialabilitas, yaitu ialah bagaimana inovasi dicoba. Keberhasilan uji coba sangat berpengaruh dengan penerima inovasi tersebut. Selanjutnya ada dapat diamati, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Selanjutnya ada 4 macam strategi inovasi. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif adalah pencapaian tujuan perubahan inovasi dengan mengutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan terjadi dengan mudah dan lancar. Selanjutnya ada strategi pendidikan. Strategi pendidikan dengan menggunakan strategi ini pendidikan berbagai untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada strategi bujukan. Strategi bujukan pencapaian perubahan dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan atau klien mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajarkan untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Selanjutnya ada strategi paksaan. Dengan cara instruksi kepada klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan, apa yang dipaksa merupakan bentuk hasil dari target yang diharapkan. Penggunaan strategi paksa perlu dipertimbangkan. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.